Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada tugas Ayo berkomunikasi aktivitas 5.9 pada halaman 153 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah atau pertanyaan yang mesti kita kerjakan pada tugas Ayo berkomunikasi aktivitas 5.9 ini. Kita akan menjawab 3 pertanyaan yang ada ini, Gen. Tentunya berdasarkan informasi dari berbagai sumber rujukan yang valid dan dari hasil diskusi kalian. Jadi simak pembahasan setelah ini, Gen. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Mengapa pengujian COVID-19 menggunakan swab antigen melibatkan respon antibodi? Bagian jawabannya adalah karena detektor alami antigen adalah antibodi. Pengujian swab antigen melibatkan respon antibodi karena metode ini bekerja dengan mendeteksi keberadaan protein antigen virus SARS-CoV-2 yang dapat memicu respon imun dalam tubuh manusia. Ketika tubuh terinfeksi oleh virus, antigen virus akan merangsang sistem imun untuk memproduksi antibodi, khususnya imunoglobulin. Penggunaan swab antigen lebih cepat dalam mendeteksi komponen virus, yaitu dalam hal ini antigen, dibandingkan menunggu terbentuknya antibodi. Hal ini menjadikan langkah awal yang cepat untuk mendeteksi infeksi aktif. Bagian, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Dari berbagai tipe imunoglobulin, mengapa imunoglobulin IgG dan IgM yang diuji? Apakah kaitannya dengan fungsi kedua antibodi tersebut? Bagian, baik IgG dan IgM banyak dibentuk sebagai respon terhadap infeksi primer dan sekunder. Imunoglobulin M adalah antibodi pertama yang diproduksi oleh sistem imun tubuh sebagai respon awal terhadap infeksi. Kehadiran IgM menandakan bahwa seorang berada pada fase awal infeksi akut. IgM muncul sekitar 3-7 hari setelah infeksi virus. Kemudian untuk imunoglobulin G diproduksi pada fase akhir infeksi dan bertahan lebih lama di dalam tubuh. Kehadiran IgG menandakan bahwa tubuh mengalami infeksi sebelumnya dan memberikan imunitas jangka panjang. Keduanya diuji karena IgM membantu mendeteksi infeksi yang sedang aktif, sedangkan IgG mengidentifikasi riwayat infeksi atau tahap pemulihan. Dengan mendeteksi kedua antibodi ini, dokter dapat menentukan apakah pasien baru saja terinfeksi atau sedang dalam tahap pemulihan atau sudah memiliki imunitas. Bagian, kita masuk pada soal ketiga berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Mengapa tes swab antigen dianggap memiliki tingkat akurasi yang rendah dibandingkan tes lainnya seperti tes PCR? Bagian, tes swab antigen memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tes PCR karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, sensitivitas lebih rendah. Tes antigen hanya mendeteksi protein virus, bukan materi genetiknya seperti PCR. Jika jumlah antigen dalam sampel rendah, misalnya masih pada infeksi tahap awal atau tahap akhir, maka hasil tes bisa menjadi negatif palsu. Kedua, terkait kualitas sampel. Keakuratan tes antigen bergantung pada kualitas sampel yang diambil. Jika sampel tidak diambil dengan baik, misalnya tidak mengenai area mengandung virus, maka hasilnya dapat menjadi tidak akurat. Ketiga, terkait tidak mendeteksi infeksi tanpa gejala. Tes antigen cenderung kurang sensitif dalam mendeteksi kasus asimptomatik dibandingkan tes PCR. Kemudian keempat, metode deteksinya. Tes PCR lebih akurat karena mendeteksi materi genetik virus melalui amplifikasi, sehingga dapat mendeteksi jumlah virus yang sangat kecil dalam sampel.
Nah, sedangkan tes antigen tidak memiliki kemampuan ini. Tes PCR adalah gold standar untuk mendeteksi COVID-19 karena memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Tetapi tes ini lebih mahal dan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan tes antigen. Again, berikut ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan dalam menjawab atau membahas soal yang ada 3 sebelumnya. Kalian bisa tulis daftar pustaka ini sebagai poin tambahan yang tentunya diharapkan guru kalian bisa saja mengapresiasi dengan memberikan poin atau nilai tambahan untuk tugas di sesi ini, Gen. Nah, kan itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 5 pada sesi tugas Ayo Berkomunikasi aktivitas 5.9 pada halaman 153 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.